Berarti dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Di Badan Perbatasan ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang perencanaan, kedua itu bidang monitoring evaluasi, yang ketiga bidang kawasan perbatasan. Bidang perencanaan mengkoordinasikan kawasan perbatasan ini meliputi yang pertama itu kita melakukan sinergi tentang pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dengan melakukan rapat di desa-desa perbatasan untuk mengusulkan program dan kegiatan berhubungan dengan kawasan perbatasan seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial dasar. Yang kedua, bidang monitoring evaluasi itu melakukan pendataan yang berhubungan dengan potensi kawasan perbatasan. Jadi satu desa itu keunggulannya apa yang kita harus kembangkan, sehingga hal-hal itu yang perlu kita kaji. Lalu yang berikut, yang ketiga, bidang kawasan perbatasan itu melakukan patroli atau melakukan koordinasi tentang pilar-pilar batas negara kita. Kami kemarin bersama dengan tim Satgas melakukan patroli pilar batas di Kecamatan Tastin, kemarin itu di Nenait. Kita melihat sejauh mana kita punya kondisi pilar. Ternyata kita punya pilar batas negara itu, PBN itu ada yang sudah tergujur arus karena di kali itu kan banjir, dampak dari Seroja itu memang pilar-pilar sudah hilang. Lalu ada yang sudah rusak, lalu ada yang sudah tumbang, jatuh. Ini yang kami akan usulkan ke BNPB pusat sehingga bisa dikaji untuk diperbaiki. Itu tugas pokok kami. Terus Pak, untuk program untuk pengembangan ekonomi di wilayah perbatasannya apa ada yang langsung dijalankan oleh Badan? Baik, jadi dari hasil kita melakukan investigasi aspek ekonomi maupun infrastruktur itu tidak kami sendiri. Kami melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait. Contoh ada Dinas Pertanian, Pekerjaan Umum, Peternakan, BPMD. Jadi kita sama-sama, seperti kita bilang, saya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan kawasan perbatasan. Jadi itu yang berhubungan dengan desa batas dan SKPD terkait. Kami memutuskan bersama, Pak, saya di sini saya butuh jalan. Lalu saya butuh peternakan. Jadi saat diskusi itu yang berhubungan SKPD terkait itu menjelaskan. Kami buat 2 hari saat itu musyawarah perencanaan kawasan perbatasan. Hari pertama kita diskusi, hari kedua tuh tim teknis turun. Jadi usulan itu di backup langsung oleh tim teknis. Contoh, Pak, saya butuh jalan usaha tani ini 1 kilo. 1 kilo ini tidak mungkin masyarakat desa itu dia tahu 1 kilo. Tapi secara teknis kan ada SKPD teknis. Contoh orang PU dengan orang pertanian silakan turun lihat apakah aspeknya itu pertanian menghubungkan berapa hektar sawah, produksinya berapa, sehingga jalan itu dibangun itu memang membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Sama juga dengan yang lain. Terus Pak Kaban, ini kan infrastruktur jalan ini seperti sabuk merah ini kan sudah melintas sampai di perbatasan. Artinya untuk wilayah Belu sudah terjangkau semua. Ini kira-kira harapan dari Pak Kepala untuk masyarakat memanfaatkan infrastruktur yang baik ini seperti apa? Ya, artinya kita berharap dengan terbangunnya jalan sabuk merah ini sebagai isu transportasi vital untuk mendukung sarana transportasi ekonomi masyarakat. Kita berharap ya masyarakat tetap menjaga ketika ada kerusakan itu melaporkan kepada kami, karena untuk intervensi jalan nasional itu ada balai jalannya. Contoh kemarin dengan Seroja itu banyak yang akibat hujan, erosi itu sudah kondisikan sudah diperbaiki, dan ada yang beberapa titik-titik itu yang belum dibuat. Makanya sekarang kami dengan Bapeda dengan PU sudah mengusulkan titik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu poin yang penting bahwa dengan Impres nomor 1 tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kawasan perbatasan ini negara, Aruk, Skui dengan Botaeng, ini ada Belu itu ada 20 program yang on progress. Ini satu loncatan yang sangat bagus untuk Kabupaten Belu dalam rangka meningkatkan infrastruktur transportasi dan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan melewati perbatasan dengan isu perbatasan ini, kita berharap bahwa pengembangan ekonomi dan daya pengembangan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa di kawasan perbatasan dapat meningkat. Karena kita tahu bahwa ini 80% kemiskinan itu ada di desa atau di kawasan perbatasan.
Kan sektor Tuh saya